и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Di sebuah apartemen kecil di Leningrad, sekarang St. Petersburg. Seorang anak laki-laki tumbuh dalam kondisi yang jauh dari mewah. Ia dikenal pendiam, tetapi penuh semangat saat membahas sejarah bangsanya. Di sekolah, ia sering terlibat perkelahian dan dikenal sebagai anak yang pantang menyerah. Anak itu bernama Vladimir Vladimirovich Putin. Siapa sangka, anak yang pernah bercita-cita menjadi agen rahasia KGB ini akan menjadi pemimpin Rusia paling berpengaruh di abad ke-21. Dari seorang agen intelijen hingga menduduki kursi kepresidenan selama lebih dari 2 dekade, Putin bukan hanya menjadi pemimpin yang dicintai oleh banyak rakyatnya, tetapi juga sosok yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi pertanyaannya, apakah ia seorang pemimpin yang membawa Rusia ke kejayaan, atau seorang diktator yang mengembalikan negerinya dengan tangan besi? Putin muda memiliki tekad kuat untuk bergabung dengan KGB, Badan Intelijen Uni Soviet yang terkenal. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Leningrad, ia masuk ke KGB dan ditugaskan di Dresden, Jerman Timur. Disinilah ia belajar seni manipulasi, strategi geopolitik, dan bagaimana sebuah negara dikendalikan dari balik layar. Namun, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Putin kembali ke Rusia dengan kebingungan dan kemarahan. Negara yang ia banggakan hancur berantakan. Saat itu, ia menyadari bahwa Rusia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk mengembalikan kejayaan yang hilang. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya datang melalui jalur politik. Dari wakil wali kota St. Petersburg, ia naik ke panggung nasional, hingga akhirnya ditunjuk oleh Presiden Boris Yeltsin sebagai Perdana Menteri pada tahun 1999. Tidak lama kemudian, Yeltsin mengundurkan diri, dan Putin tanpa perlawanan berarti menjadi Presiden Rusia. Sejak awal masa kepemimpinannya, Putin berjanji membawa stabilitas setelah kekacauan di era 1990-an. Ia segera melakukan berbagai reformasi ekonomi, memperbaiki kehidupan rakyat, dan memulihkan kekuatan militer Rusia. Hasilnya, ekonomi Rusia tumbuh pesat di awal 2000-an. Didukung oleh ekspor minyak dan gas, standar hidup masyarakat meningkat, tingkat kemiskinan menurun drastis. Militer Rusia kembali menjadi kekuatan global. Namun, keberhasilannya dibangun dengan cara yang kontroversial. Oposisi politik dibungkam, kebebasan pers dikendalikan, para oligarki yang menentangnya dipenjara atau melarikan diri. Banyak yang mulai membandingkan Putin dengan para tsar Rusia di masa lalu, seorang pemimpin yang berkuasa penuh tanpa ada yang berani menentangnya. Di sisi lain, jutaan rakyat Rusia tetap mendukungnya. Mereka melihat Putin sebagai simbol stabilitas dan kebangkitan nasional. Tapi apakah stabilitas ini berarti kebebasan dikorbankan? Di panggung internasional, Putin berusaha mengembalikan Rusia sebagai kekuatan global. Ia berperang di Chechnya untuk menumpas separatis. Ia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang membuatnya dikucilkan oleh Barat. Bagi Rusia, ini adalah bukti bahwa mereka tidak lagi tunduk pada Barat. Namun bagi dunia, ini adalah tanda bahwa Putin adalah ancaman besar bagi tatanan global. Sanksi ekonomi mulai dijatuhkan, hubungan dengan Barat memburuk, tapi Putin tetap berdiri kokoh. Ia membangun aliansi dengan China, Iran, dan negara-negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Dan pada tahun 2022, ia mengambil keputusan paling kontroversial dalam sejarahnya, menginvasi Ukraina. Perang ini mengubah segalanya. Rusia dijatuhi sanksi yang lebih berat. Ekonomi mereka terpukul. Dan dunia melihat Putin bukan lagi sebagai pemimpin kuat, tetapi sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Namun, di dalam Rusia sendiri, banyak rakyatnya tetap setia.
propaganda negara memastikan bahwa Putin tetap dianggap sebagai pahlawan yang melawan Barat yang munafik. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan utama. Apakah Putin seorang pemimpin yang dicintai atau diktator yang ditakuti? Dari sudut pandang pendukungnya, ia membawa stabilitas setelah kekacauan tahun 1990-an. Ia mengembalikan harga diri Rusia di mata dunia. Ia melawan dominasi Amerika dan Barat. Dari sudut pandang para kritiknya, ia menindas kebebasan berpendapat dan membungkam oposisi. Ia menciptakan sistem politik yang korup dan otoriter. Ia memulai perang yang merugikan rakyatnya sendiri. Dunia mungkin melihatnya sebagai ancaman, tetapi bagi jutaan orang Rusia, ia tetap pemimpin yang membawa kebanggaan bagi negaranya. Jadi, apakah Vladimir Putin adalah pemimpin yang dicintai atau diktator yang ditakuti? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Karena sejarah menunjukkan, dalam dunia politik, kebenaran seringkali bukan hitam dan putih, tetapi abu-abu. Meski berkuasa lebih dari 20 tahun, Putin tidak tanpa tantangan. Oposisi di dalam negeri terus berusaha melawan. Salah satu lawan terbesarnya, Alexei Navalny, berulang kali mengungkap korupsi di dalam pemerintahan Putin. Namun, ia dipenjara setelah mengalami percobaan pembunuhan dengan racun Novichok, sesuatu yang banyak pihak yakini sebagai perintah dari Kremlin. Selain itu, demonstrasi besar pernah terjadi di Moskow dan kota-kota lain. Tapi dengan kontrol ketat terhadap media dan polisi yang siap menindak tegas, Putin selalu berhasil meredam perlawanan. Jika bicara tentang lama berkuasa, hanya sedikit pemimpin dunia saat ini yang bisa menyaingi Putin. Ia telah memimpin Rusia lebih lama dibanding banyak pemimpin di era modern. Namun, apakah ia benar-benar pemimpin terkuat abad ini? Mari kita lihat beberapa faktor. Pengaruh global. Rusia tetap kekuatan besar, tetapi ekonominya tertinggal dibanding China dan Amerika. Kekuatan militer. Rusia memiliki senjata nuklir terbesar di dunia, tetapi perang di Ukraina menunjukkan banyak kelemahan dalam strategi militernya. Stabilitas politik. Di dalam negeri, Putin masih kokoh, tapi apakah ia bisa terus mempertahankan kekuasaannya dalam dekade mendatang? Satu hal yang pasti, Putin telah mengubah Rusia dan dunia. Ia membangun kembali kekuatan negaranya, menantang dominasi Barat, dan tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan luar biasa. Apakah ia pemimpin terkuat abad ini? Sejarah yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Putin adalah pemimpin terkuat abad ini? Atau justru ada pemimpin lain yang lebih berpengaruh?